Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Darliani sebagai pengajar praktik dari CGP. Kemudian terima kasih juga Bu Rima telah menyempatkan hadir selaku dari rekan sejawat yang saya observasi begitu ya Bu. Nah, pada kegiatan ini kita akan mengevaluasi atau membicarakan tentang yang sudah Ibu lakukan dari kegiatan pra dan observasi saat mengajar di kelas. Jadi kemarin itu gimana Bu? Udah selesai ya kegiatan observasinya? Sudah, kebetulan tempat observasi atau TPL-nya itu ada di SMA Negeri 2 Kota Bekasi, dan Ibu sendiri sebetulnya adalah guru SD, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar dalam artian tidak terlepas dari bantuan Neng juga gitu. Cuman ada beberapa kendala, kita coba maksimal pada saat PPL itu untuk modul dan seterusnya, insya Allah kita siap. Semuanya juga kita coba, kita adakan observasi juga sebelumnya terhadap anak didik, karena yang saya praktekkan ini adalah memang bukan murid yang saya pegang sehari-harinya gitu. Kendalanya yang pertama adalah pada saat sebelum PPL itu bagaimana saya menyesuaikan dengan si peserta didik agar dia nyaman dengan mata pelajaran saya. Yang selama ini katanya kutip 2 pelajaran sejarah itu tidak menyenangkan. Nah mungkin selama ini metode yang digunakan hanya ceramah, tanya jawab dan seterusnya. Nah di sini saya mencoba minta masukannya bahwa yuk metode apa yang kita pakai nih, mungkin ceramah dengan gambar, dengan video, mungkin dengan jual apa istilahnya poster-poster yang bikin menarik minat si peserta didik. Saya coba, kemudian atas masukannya juga alhamdulillah semua berjalan lancar. Itu aja. Alhamdulillah, betul benar ya. Sudah kita juga bisa saksikan di video observasinya ya. Lalu perasaan Bu Rima sendiri gimana nih setelah melaksanakan kegiatan kemarin? Luar biasa senangnya gitu ya. Kenapa? Karena dalam waktu yang singkat saya merasa sudah ada di zona aman dengan anak-anak ini gitu. Ternyata anak-anak antusias juga. Mungkin dari metodenya yang sedikit kita rubah, mungkin yang biasanya tidak ada yel-yel kita masukkan, karena sekarang kan kurikulum mereka kurikulum merdeka. Jadi anak lebih ayo aktif, jangan terima terus dari ibu gurunya gitu. Misalnya contoh, mungkin ini yang dimaksud dengan imperialisme tradisional gitu. Ini loh begini, tapi kita buktikan dengan gambar, dengan cerita. Mungkin mereka tidak ada di era itu, mungkin orang tuanya juga tidak. Paling tidak, oh iya ya ternyata tradisional ini, bedanya ini. Oh berarti harus gini ya Bu gitu. Kita coba maksimal untuk kasih jawaban yang mereka nangkep, mungkin dengan cerita-cerita. Iya. Jadi ya pokoknya oke aja gitu. Jadi menurut Bu Rima nih kegiatan kemarin tuh termasuknya sudah berhasil atau belum nih? Berhasil sekali mungkin 100% ya enggak ya, karena kan kita juga bukan ininya. Paling tidak kalau nilai 100 ya kita 85 lah, 80 gitu nggak apa-apa juga gitu. Jadi kalau kemarin kan kita kegiatan sudah membicarakan bahwa posisi Bu Rima saat itu di sekitar 60 begitu ya. Lalu 60, target, ya. lalu kita mentargetkan ketercapaiannya 80. Nah menurut Bu Rima setelah kegiatan observasi kemarin di posisi berapa? Sekarang Ya, setelah dilaksanakan gitu ya. perasaan saya sih 100. Alhamdulillah. Karena melihat pembelajarannya sepertinya bahkan ada yang japri gitu, murid Bu, Ibu ngajar sini aja Bu gitu. Loh kenapa gitu? Iya ada sampai yang karena mungkin dia tidak dapat itu gitu. Nah mungkin yang dia dapatkan karena saya guru SD mungkin agak-agak kebawa sedikit di SD, tapi membuat dia nyaman gitu. Begitu. Jadi alhamdulillah ya kalau dari target yang kita tetapkan sebelumnya itu sepertinya sudah yakin mantap gitu ya dengan pembelajaran kemarin. Berarti rancangan atau rencana yang sudah dibuat terlaksana dan alhamdulillah berhasil begitu ya menurut versi Bu Rima. Alhamdulillah. Nah lalu untuk menyatakan berhasil itu gitu indikatornya apa Bu? Bisa yakin nih, oke nih saya udah oke gitu. Satu dari antusias anak, kemudian yang kedua kita kasih coba kerja kelompok, mereka senang, mereka bisa menjawab gitu sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian yang ketiga pada saat presentasi juga kelihatannya mereka semua aktif. Dan terakhir adalah LKPD ya, kasih soal itu nilainya ya rata-rata
Ya ada sih berapa orang yang 85 tapi rata-rata hampir 100 gitu. Alhamdulillah. Dan juga berani ya dalam Berani, itu yang bikin saya kaget. Waduh, ternyata jawabannya luar biasa gitu. di luar ekspektasi. Itu aja sih. Kemarin kan juga ada kita videonya kan itu. Betul. Jadi kita kembali ke permasalahan mengajar sejarah kan katanya membosankan, ternyata bisa ya di break sama Bu Rima bisa dibuktikan bahwa bisa menyenangkan gitu ya. Tapi tantangan berikutnya nih untuk kedepannya, setelah ini kan sudah sukses nih ya, udah alhamdulillah berhasil. Nah, hal menarik apa lagi atau inovasi yang berbeda dari yang kemarin kita terapkan? Nah, kedepannya kira-kira mau membangun apa nih atau mau coba apa gitu? Nah, karena sejarah kan juga agak sulit ya kalau Iya. untuk praktek dengan praktek misalnya. Kalau misalnya pelajaran IPA mungkin dengan praktek apa saat itu bisa, karena sejarah ini kan harus bukti keluar gitu. Nanti saya coba untuk terobos barangkali tergantung di materi. Iya. Gitu kan materi kalau historiografi mungkin dengan kunjungan kali ya. Iya nggak sih, kunjungan ke museum, kita buktikan bahwa ini ada loh gitu. Tapi kan perlu bekerja sama dengan sekolah dan semuanya supaya lebih menarik lagi bahwa sejarah itu sebenarnya asik. Iya. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini kayaknya sangat menarik nih kalau ada idenya Bu Rima untuk historiografi, benar. Karena kan banyak ya museum-museum yang bisa menyediakan itu, dan dengan solusi kunjungan nih kayaknya keren banget nih idenya ya. Pengen dicoba. Nah, kira-kira dukungan apa aja nih yang dibutuhkan kalau mau merealisasikan rencana kunjungan itu? Apa ya? Ini kan kita rencana ya Bu ya, boleh terjadi, boleh enggak gitu ya. Mungkin yang pertama adalah meyakinkan di materi dulu. Kita buat anak itu penasaran. Ya kan, setelah penasaran mungkin kita coba bergabung dengan sama-sama guru sejarah. Yuk kita apa ya namanya, kolaborasi yuk, ya. supaya anak kita buktiin gitu loh, jangan ngemeng doang kalau kita sekarang gitu kan. Kita buktikan bahwa di sejarah itu ada, kita nggak bisa nyata minimal misalnya dia akan belajar tentang G30 SPKI, apa sih, bener nggak sih gitu. Yuk kita bawa. Nah itu tentunya tidak terlepas dari lingkungan sekolah, dari gurunya, dari kepala sekolah, termasuk orang tua dan komite. Itu yang menjadikan mungkin agak sulit ya, karena kan kalau keluar nanti katanya kutip dua, ntar begini begitu. Itu aja sih yang tantangan beratnya ya, pengen membuktikan. Karena kalau cuma film anak sekarang lebih canggih, gadget dia tahu. Itu kalau dibuktikan nyata. Mungkin nggak usah jauh-jauh, di lingkungan mereka tinggal Bekasi banyak objek-objek yang bisa tentang itu, misalnya di Gedung Juang kan nggak jauh nih, bisa kita lihat. Atau di Jakarta saja, Kota Tua misalnya. Itu, nah itu yang agak berat. Anak-anak kepengen, cuman kan anak nggak tahu. Bu, aku pengen ke sono, guru senang. Tapi kan kendalanya, nah itu tadi masukan sana sini. Jadi entah dari dinasnya harus ada izin. Itu yang kayaknya birokrasi di mata pelajaran sejarah nih kesulitan di situ. Itu aja sih. Gimana caranya gitu ya supaya bisa keluar gitu, apa harus di jam sekolah, kan nggak mungkin juga gitu. Ada beberapa pelajaran ya nanti yang dikorbankan. Bagus sekali sih idenya Bu Rima ya untuk mendobrak apa ya tadi permasalahannya kan kayaknya anak kurang motivasi gitu ya. Kita berangkat dari situ, ada solusi ingin kunjungan sepertinya relevan juga ya. Bagus. Nah, ya mudah-mudahan nanti kita masih bisa bicara dengan beberapa pihak dan lain sebagainya. Ayo diwujudkan barangkali gitu. Nah, selain kunjungan yang dirasa agak sulit gitu ya, ada nggak hal-hal yang lebih bisa diwujudkan gitu Bu? Sebenarnya sih pengen juga ada cara yang, cuman ya balik lagi nanti ke aktivitas anak, misalnya kita buat kayak pameran gitu. Oh iya, siap. Kayak pameran misalnya, yuk sekarang untuk mata pelajaran sejarah nih, kamu tentang ini, kamu cari deh contoh-contoh gambar atau buat clipping atau apa yang menarik gitu. Kelompok ini dari kelas 10-1 sampai dengan ini mereka judulnya sama, misalnya modern nih, kelompok ini modern, klasik dan modern. Kita buat kayak apa ya, pameran gitu ya. Historiografi ini loh gambarnya, buat dia menarik mungkin dari cara penataan, dari cara apa namanya, bagian promosinya lah kali ya, mungkin harus kita ajarin supaya ayo kesini, jangan sampai ada pikiran ya lah tentang sejarah paling baca buku dulu bisa gitu. Jadi jangan, ayo caranya gimana gitu. Keren. Kalau yang ini kan agak bisa diterapkan di sekolah gitu bisa. Karena tidak membawa siswa keluar gitu. Nah, kalau untuk yang ide Bu Rima yang barusan yang pameran nih, kira-kira pihak mana aja nih yang bisa mendukung daripada rencana tersebut?
Bisa, kalau misalnya pameran itu tergantung mau kita adakannya di mana gitu kan. Skalanya apa gitu ya? Satu, terus temanya di pas apa. Misalnya Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Pahlawan, bisa aja nih si bidang studi sejarah nih, yuk bikin event, bahasanya kan gitu, kita lomba yuk kreativitas anak supaya pelajaran sejarah menarik dibandingkan yang IPA, matematika, mungkin bisa dibuat dengan bentuk kubus misalnya. Sejarah ini kan selama ini mendem, kalau kata saya mendemnya pelajaran yang tidak suka, yang ada ngantuk, balik lagi ke metode gurunya, balik lagi ke personal guru sih sebenarnya gitu. Itu aja. Terlebih dari personal gurunya tadi ya, membawakan kreatif ide-idenya juga ya. Dengan jenuh, ntar kalau ngantuk, soalnya pernah kita bukan observasi sih, kita tanya ada berapa anak gitu, kamu pelajaran sejarah suka? Kadang-kadang, contohnya gitu, kenapa? Kamu cerita mulu gurunya. Terus gurunya ngapain kalau gitu? Suruh cuci muka, keluar, suruh cuci muka katanya, ayo guru kasih waktu sekali cuci muka. Udah lah. Nah kalau ibu enggak, kemarin pas paper, yuk kita ice breaking dulu. Lagu apa sih yang lagi keren sekarang gitu. Jangan bilang kamu sekarang kurikulum merdeka P5, dia nggak tahu P5 isinya apa. Tepuk P5 misalnya project, nah apa gitu. Nah untuk sejarah kita yang mana gitu. Oh misalnya bernalar kritis atau itu yang kita gali anak itu gitu. Nggak semua P5 kita dapet, enggak. Iya. Oke. Kalau kata ibu ya, materi sejarah tadi ya. Kita buat yang menarik lagi. Nah untuk rencana Bu Rima misalnya untuk membuat pameran gitu ya, skalanya mungkin kecil dulu gitu ya. Nah itu kira-kira kapan ya Ibu akan merealisasikannya gitu? Kalau 28 Oktober kedekatan ya. Misalnya minggu ini ya, Hari Sumpah Pemuda misalnya, anak-anak muda ini semangat gitu kan, ada tuh gitu ya. Ya dalam waktu dekat ya kita coba nanti kalau memang ya. Setelah 28 Oktober kira-kira hari terdekatnya, event terdekatnya di momen apa itu ya? Ntar cari hari dulu, lihat kalender tuh yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda, maksudnya tanggal-tanggal yang gitu ya, sejarah gitu, atau pas tanggal Hari Ibu misalnya, tapi masuk nggak gitu. Iya betul. Tema itu yang kita buat. Dan ada beberapa pihak mungkin izin dari kepala sekolah, ada satu ruangan nanti kan harus izin, kan guru sejarah kalau SMA nggak sendiri, ada beberapa guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan, dan OSIS pasti kita libatkan. Itu. Baik, nanti kita coba untuk menerapkan metode atau rencana Ibu yang untuk untuk ke depannya yang pertemuan berikutnya gitu ya Bu ya. Baik, kemarin kan juga sudah melaksanakan evaluasi ya dari anak, presentasi, pengetahuan. Dan itu datanya yang Ibu peroleh diolah menjadi apa tuh, untuk manfaatnya sebagai apa Bu? Ya untuk biar kita tahu juga si anak itu apa yang kita sampaikan masuk apa enggak. Kalau misalnya nilainya kurang ya berarti mungkin di kitanya yang kurang gitu. Evaluasi diri gitu ya Bu ya. Iya. Ya, sebagai data juga ya untuk pengembangan pembelajaran. Nah, kira-kira dari data yang sudah didapat, pengembangan selanjutnya itu dari potensi anaknya yang bisa Ibu angkat apa Bu? Dengan dari yang kemarin TPR, dengan presentasi, dengan ini, jadi ada beberapa anak yang memang sebenarnya sudah mahir. Maksudnya kita bisa ambil bahwa ini bicara depan orang sudah bisa. Mungkin anak ini akan menjadi sesuatu, harus menjadi sejarawan, bisa juga menjadi nanti ahli sejarah. Ada yang berminat gitu ya? Gitu aja sih. Terima kasih Bu Rima. Nih ada sedikit catatan dari saya mengenai supervisi kemarin ya, yang observasi kegiatan paper Ibu. Bagus, benar. Insya Allah saya juga setuju bahwa Ibu udah berhasil, oke. Mungkin ya 100 ya, kalau saya agak kurang sedikit ya Bu ya, karena ada catatan sedikit dari saya. Bisa. Tapi keseluruhan pembelajaran berjalan dengan aktif, dengan kondusif. Ibu juga bisa menguasai manajemen kelasnya gitu ya, jadi anak-anak nyaman, aman, teratur gitu ya, tidak ada ribut-ribut sendiri, semua tenang mengikuti instruksi, bekerja kelompoknya juga sesuai arahan ya, karena kan Ibu juga saya lihat keliling, jadi anak masing-masing punya pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap grupnya masing-masing, dan Ibu juga membantu apabila ada masukan-masukan untuk pertanyaan dari anak. Kegiatan presentasi juga berjalan dengan bagus, dengan semuanya aktif, anak-anak tidak ada yang semua kelompok tidak ada yang
aktifnya satu gitu ya, jadi rata-rata mereka punya kesadaran sendiri ya untuk membagi. Nah, catatan dari saya adalah pada kegiatan romantik mungkin itu masih awal ya, mungkin masih awal, suasananya belum cair gitu, jadi masih kaku gitu ya. Nah, ibu lebih mendominasi penjelasan. Jadi kalau sekiranya masih gambar romantik itu kan problem yang kita berikan, jadi sabar dulu, tahan dulu, jangan langsung diberikan semua gitu. Jadi memang kita memancing keaktifan muridnya dulu nih gitu ya. Jadi ibu lebih menahan diri untuk kalau di SD mungkin kita nyuapin gitu ya, ibaratnya. Nah, ini kan SMA gitu ya, harusnya ayo mau ini masak sendiri gitu. Jadi mereka mengeluarkan dulu nih, walaupun belum tahu kan kita mau mengecek pemahaman awal, pengetahuan awalnya sampai di mana. Nah, di situ ibu lebih disabarkan dulu, tahan dulu untuk pengen ngejelasin, pasti kita juga pengennya guru SD gitu. Iya. Nah, jadi kita pengennya nerangin, tapi untuk kedepannya apabila kita menggunakan metode yang problem based learning lagi, ada gambar yang menjadi masalah, itu kan gambar apa namanya simulasinya ya, ditahan untuk ayo lagi. Jadi gambar per gambar itu punya proses gitu. Jadi mereka ibu jelasin dulu 1, 2, 3 baru ditanya. Jadi mereka sudah mendengar gitu ya. Jadi kita tidak bisa secara objektif menilai kesiapan anak karena sudah mendengar penjelasan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian awal ayo kita dengarkan, apalagi ini mereka baru tahu materi ini sampai sejauh mana kesiapan belajar. Itu aja sih. Setelah itu kan anak sudah mulai mencair, terus udah oke lah. Jadi udah chemistry-nya dapat dengan siswa. Nah, jadi setelah itu ke belakang tidak ada masalah. Jadi awal-awalnya saja mungkin ya lebih ditahan dulu, jangan keburu nyuapin materi ke anak-anak. Itu aja sih catatan dari saya. Sejauhnya seluruhnya udah bagus, lancar, yang disusun dalam RPP juga sudah terpenuhi. Terbukti dari video itu udah kelihatan ya langkah-langkahnya yang direncanakan tercapai. Begitu saja Bu Rima, untuk berikutnya silahkan dipersiapkan lagi gitu ya. Untuk yang kemarin sudah bagus, berarti yang ditingkatkan tadi metode, pengen mencoba metode apa itu pameran di kelas, mungkin bisa kalau mau kunjungan ya dicoba, siapa tahu diizinin. Kayaknya susah ya, agak berat ya, mungkin nanti bertahap ya Bu ya. Terima kasih Bu Rima atas sharingnya, atas kesediaannya mengisi kegiatan ini. Mudah-mudahan tambah lancar kegiatan kedepannya, PPL berikutnya, dan bisa terus berinovasi. Ini harus kita berangkat dari kebutuhan murid. Tadi kan muridnya bosan, membosankan gitu, tidak motivasinya kurang. Itu Ibu berangkat dari situ, bagus sekali. Terima kasih Ibu Dahlia. Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Rima sama Bu Ana ya, ini guru SD yang terjun guru sejarah di SMA ya Bu ya. Luar biasa. Kebetulan butuh coaching, jadi bantu sama Bu Ana ya, sehingga hasilnya ini luar biasa. Rencana aksi Ibu pun udah ada ya, udah tergambar seperti apa tadi, sesuai metodenya, sesuai materinya bagaimana. Ibu juga, saya rasa tadi dari pengalaman Ibu bisalah untuk perizinan ini aja ya mau keluar ya bisa ada jalan ya, kita bergerak ya Bu ya. Nah, kalau pameran juga nanti kan pelayanan diferensiasi anak itu akan terlihat jelas bagaimana mereka mengeksplorasi dirinya, potensinya dari apa yang dia miliki ilmu. Apalagi sejarah kan banyak literasinya gitu, sejarah. Jadi bisa diterapkan juga di SD juga bisa, di SMA juga bisa. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya area pengembangan yang akan Ibu ini lebih banyak lagi. Sementara bisa diterapin Bu di SD juga. Nah, mungkin SD mah udah berjalan ya. Kalau study tour gitu. Iya, karena kita sendiri ya. Karena komitenya sudah. Iya. Karena lingkungan nanti di SMA mungkin bisa juga. Karena PPL itu di SMA ya Bu. Berarti nanti kalau udah jadi Ibu bisa dipindah. Jadi guru SMA. Bisa jadi, karena bisa karena sertifikasinya SMA. Iya. Ya udah siap aja dah, nggak apa-apa. Oke. Saya ucapkan selamat nih ya, mudah-mudahan lancar prosesnya, kolaborasi dengan
guru penggerak juga ini ya. Banyak luar biasa. Saya kalau nggak ada, mungkin saya sudah putus asa dari kemarin karena faktor U, IT juga kan. Kelasnya hidup ya, cuman untuk di sini diferensiasinya belum banyak ya. karena dari biasa ngajar sedikit. Iya. Tapi hebat ibu, biasanya sejarah beta emang ya. Jadi Itu juga, aduh, doanya panjang itu dari mana. Bisa apa enggak anaknya mau apa enggak. Tapi kan ternyata setelah dicoba potensinya banyak juga ya Bu ya yang belum. Saya salutnya, jadi ini di luar ini ya, saya gini. Ini gimana caranya supaya nanti bisa beli coklat deh. Nanti bagi anak yang ini sama ceritanya nih ceritanya. Awalnya ntar kalau yang paling yang ngomong nanti ketuanya kan gitu kan. Ternyata subhanallah gitu, itu satu kelompok 5 aktif semua, kasih gambar, jadi ada tektoknya dapet gitu. Waduh, ini kalau gini caranya semuanya keren gitu. Gak enak nih kalau mau ngasih ketuanya doang gitu, apresiasinya. Saya langsung di mana, ya udah biarin dikit yang penting gembira gitu. Jadi di luar tema, jadi ini di luar ini ya nanti boleh. Udah beli Jeko aja deh, Jeko kan 2 losin isinya banyak, udah bagi-bagi pas istirahat. Semua dapet. Itu aja, karena saya rasa terima kasihnya dia dari mana gitu. Saya baru ketemu mereka dua kali ya, pertama karena lihat doang ya. Besok ibu di sini pengenalan bahwa ini loh orang, jangan tiba-tiba datang kita ngajar kan mereka siapa gitu kan kalau nggak salah. Jadi dia pergi ke sana, dia udah dapat sedikit, nah besok tinggal kita tambahin. Nah ini supaya nyaman sama kita, sehebat apapun guru kalau anak itu tidak amin ya Allah, amin. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu selalu manfaat ya Bu ya. Emang ini iya. Doa ya Allah. Amin. Soalnya baru ini yang bilang. Iya. Suami aja nggak yakin. Tapi Ya, Gitu kan setelah jalannya potensinya terbuka semua gitu ya. ya kan ke explore jadinya. Iya, jadi bisa juga gitu ya Bu ya ternyata ya. Di luar ini teman-teman juga di yakin gurunya dari sana. Iya, terus gimana? Ya nggak tahu saya gitu. Bismillah, saya buku sejarah aja saya nggak punya. Terus bikin MPP. Bagaimana coba gitu? Jadi, ya udah, ibu jangan putus asa. Ini mungkin saya Coba aja ya. Ibu ayo, ibu baca yang ini, tar saya lihat kalau ini. Jadi gitu saya naik dan jam 12 udah tidur belum. Ini ada masalah yang ibu nggak bisa. Jadi memang Kalau ngasih jalan. Saya yakin kalau kita baik pasti ada orang-orang baik yang Dan memang ternyata sebenarnya Bu Rima ini ada potensinya. Karena memang jurusan sejarah. Cuman karena orang mungkin underestimate dulu gitu, nggak percaya nih. Ternyata setelah Tapi dilakukan, coachingnya Bu ayo Rima gitu. membuktikan. Padahal memang potensinya sangat besar. Dari saya hanya teknik aja gitu kan. Terus Semua bergerak, pemikirannya dari ya. Bu Rima. Terus bergerak, udah bergerak, nanti Bu Rima bisa menggerakkan KKB sejarah di Kota Makassar. Amin. Sejarah. Iya, dosennya juga bilang. Jadi IO-nya lah pokoknya. Bisa ibu bagus katanya. Satu. Cuman ada nih satu kurang katanya gitu. Saya deg-degan karena kan SD, 2 dosen. Jadi gaya-gaya SD-nya suka masih ada gitu. Bu guru Saya gitu gitu ya. menyebutkan dia. Harusnya kalian gitu kan. Dia bilang, coba perhatikan. Jadi maksud bu guru. Nah kata bu gurunya ini jangan dibawa guru. Maksud ibu gitu. Iya. Maksud ibu. Harusnya gini. Maksud ibu gitu. Harusnya ibu aja cukup. Coba perhatikan nih maksud bu guru. Nah kata bu gurunya ini harus dibuang. Itu yang suka saya Biasa karena memang gayanya udah SD ya. Gitu. Jadi oh ya lah.